قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang luar biasa ini, kewajiban yang harus senantiasa tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita nikmat berada di kota Madinah adalah memanfaatkan momennya untuk mencari hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa kepada kaum mukminin dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat dari Allah kepada kita bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang berat baginya apa yang menimpa umatnya, antusias agar umatnya senantiasa melakukan kebaikan dan ibadah. Bil mu'minina raufur rahim, seorang nabi yang sayang kepada orang-orang mukmin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim, seorang nabi yang sayang kepada kita kaum muslimin. Tentunya itu merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berada di kota Madinah, sebuah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah itu adalah kota yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala sampai di kota Madinah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan kepada kota Madinah. Di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami ini.
Sebagaimana juga Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan terhadap usaha-usaha yang ada di dalam kota Madinah. Bukan hanya sekedar kotanya, namun Nabi SAW juga berdoa kepada Allah, wa barik lana fi samarina. Ya Allah, berikan juga keberkahan terhadap buah-buahan yang ada di kota Madinah. Kota Madinah ini, bagaimana bisa tumbuh buah-buahan di dalamnya? Bagaimana bisa banyak semua buah-buahan yang ada, atau semua buah-buahan yang kita inginkan ada di dalamnya? Itu semua merupakan di antara bentuk doa dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena barakah itu artinya semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap timbangan kami dan juga berikan timbangan atau keberkahan terhadap takaran kami. Artinya kota Madinah adalah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kotanya, namun isinya, usahanya, buah-buahan yang ada di dalamnya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma ja'al bil Madinati di'fain ma bi Makkah min al barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di kota Makkah. Artinya itu merupakan di antara kemuliaan kota Madinah. Dan kita harus tahu, dikala kita berada di kota Madinah, kita berada di kota yang barakah. Dan di antara salah satu kelebihan kota Rasulullah SAW adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita bersama. Mereka yang berada di kota Madinah berarti mereka sedang bertetangga dengan Rasul kita yang mulia SAW. Dikala kita bertetangga dengan Rasulullah SAW, maka ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kota Madinah, di dalamnya ada baginda Nabi yang mulia. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan kepada orang-orang Ansar ketika terjadi perang Hunain, maka Nabi SAW menyebutkan kepada mereka semua, karena dikala terjadi perang Hunain, Nabi SAW tidak sedikit pun memberikan harta rampasan kepada orang-orang Ansar. Jadi siapa yang diberikan harta rampasan oleh Nabi SAW? Semuanya diberikan kepada orang-orang Mekah. Karena perang Hunain itu terjadi 2 minggu atau 3 minggu setelah terjadinya Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian. Salah satunya dikala terjadi perang Hunain, di mana perang Hunain ini adalah di antara peperangan yang banyak jumlah kaum muslimin. Karena kebiasaannya dikala terjadi peperangan, jumlah kaum muslimin sedikit dibandingkan dengan musuh. Kalau kita lihat misalnya dikala terjadi perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 313. Ada yang menyebutkan 316. Di dalam riwayat yang lain paling banyak disebutkan 319. Sedangkan jumlah orang-orang musyrikun di awal mulanya kurang lebih 1.300. Kemudian 300 orang pulang setelahnya, maka menjadilah jumlah mereka kurang lebih 1.000 orang. Artinya jumlah kaum atau jumlah musuh Nabi atau musuh kaum muslimin 3 kali lipat dibandingkan dengan kaum muslimin itu sendiri. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud, berapa jumlah kaum muslimin? 1.000 orang. Kemudian setelahnya pulang ke kota Madinah, terutama mereka-mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya, 300 orang jumlahnya, sehingga Nabi dan para sahabatnya berjumlah kurang lebih 700 orang saja. Jumlah musuh berapa? Lebih daripada 3.000 orang. Begitu juga dikala terjadi perang Khandaq, berapa jumlah kaum muslimin? Kurang lebih 1.000 lebih. Kemudian berapa jumlah musuh Nabi SAW atau musuh kaum muslimin? Banyak sekali, ribuan. Dari luar, dari dalam, karena mereka disebut dengan Ahzab. Ahzab itu artinya bersekutu, bersekongkol. Sehingga mereka bersekutu untuk menyerang Nabi SAW. Jumlah kaum muslimin sedikit sekali dibandingkan dengan musuh. Begitu juga dikala terjadi perang Mu'tah. Berapa jumlah kaum muslimin? 3.000 orang saja. Berapa jumlah musuh kaum muslimin? Lebih daripada 120.000 orang. Artinya begitulah perbandingannya. Setiap kali ada peperangan di kota Islam, tidak pernah jumlah kaum muslimin lebih daripada 3.000 orang maksimal. Bahkan sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, Nabi SAW mengutus salah seorang Usama memimpin pasukan perang melawan orang-orang yang ada di Syam. Yang diminta oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin bernama Usama. Usama itu belum lengkap umurnya 20. Kemudian dia memimpin pasukan yang jumlahnya kurang lebih 3.000 orang saja.
Berapa musuhnya? Berapa musuh kaum muslimin? Ribuan orang, bahkan sampai ratusan ribu orang. Artinya ikhwatul Islam, setiap terjadi peperangan, maka jumlah kaum muslimin pasti sedikit. Kecuali dikala terjadi perang Hunain, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Ingatlah bagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada kalian dikala terjadi perang Hunain. Apa kata Allah? Iz a'jabatkum katsratukum. Dikala kalian mulai takjub, mulai bangga, mulai sombong dengan jumlah yang banyak. Kaum muslimin tidak pernah banyak jumlahnya. Namun ketika terjadi perang Hunain ini, banyak sekali jumlah kaum muslimin. Ada yang menyebutkan lebih dari 12.000. Ada yang menyebutkan kurang lebih 14.000 jumlah kaum muslimin. Artinya banyak daripada peperangan yang biasanya. Sedangkan jumlah musuh tentunya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, "Idza ajabatkum kasratukum." Dikala kalian merasa dengan jumlah kalian yang banyak kalian akan menang. Mereka lupa, atau sebahagian sahabat terutama mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mereka lupa yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dijadikan standarisasi di dalam agama jumlah yang banyak. Karena yang memberikan kemenangan itu karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah." Betapa banyak jumlah yang sedikit, mereka mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir zaman, Nabi SAW pernah menyebutkan kaum muslimin mereka ibarat makanan yang ada di dalam nampan yang besar. Kemudian musuh akan mengambil mereka, yang dari kanan mengambilnya, yang dari kiri mengambilnya, yang dari belakang mengambilnya, yang dari depan mengambilnya. Seolah-olah kaum muslimin mereka dikepung oleh musuhnya, mereka dikeroyok oleh musuhnya. Sehingga ada sebahagian para sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Amin qillatina yawma idzin?" Ya Rasulullah, apakah karena kami jumlahnya sedikit pada waktu itu sehingga dikeroyok oleh musuh-musuh Islam? Kenapa mereka memperlakukan kita seperti itu? Apakah kita tidak ada jumlah? Apakah jumlah kita sedikit? Apa kata Nabi SAW? "Bal antum katsur." Tetapi jumlah kalian banyak sekali jumlah kaum muslimin, kata Nabi. Akan tetapi jumlah yang banyak tersebut hanya ibarat buih-buih yang ada di lautan, tidak ada manfaatnya. Sehingga mereka dikepung oleh musuh-musuh Islam, mereka terombang-ambing di lautan yang begitu luas. Artinya apa ikhwatal Islam? Bahwa yang memberikan kemenangan adalah karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin ingin menang dalam segala hal, kembali kepada Allah, tidak ada solusi yang lain. Kalau mereka semakin meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari agama Allah, semakin jauh dari Rasulullah SAW, ketahuilah itu adalah awal daripada kekalahan kaum muslimin. Sehingga di dalam perang ini, perang Hunain yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan id a'jabatkum kasratukum. Dikala kalian mulai berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, sehingga sebahagian di antara mereka menyebutkan lan naglibal yaum. Hari ini kita tidak akan terkalahkan. Artinya dikala terjadi perang Hunain, sebahagian sahabat Nabi terutama mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mereka dengan mudah mengatakan hari ini kita tidak akan kalah. Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Kalau jumlah kaum muslimin sedikit mereka menang, bagaimana kalau jumlah yang banyak? Pasti lebih menang lagi. Itu kalau menurut mereka. Tapi bukan begitu menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal terjadi peperangan ini ikhwatul Islam, karena ada kata-kata yang silaf, kata-kata yang tidak pantas diucapkan, ada sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki oleh kaum muslimin. Dikala mereka sudah mulai bangga dan sombong dengan keadaan, maka di saat itulah awal daripada kekalahan, dan betul adanya. Dikala pertama kali terjadi peperangan, maka kaum muslimin diobrak-abrik oleh musuh. Mereka tidak sadar kalau musuh ada di kanannya, ada di kirinya. Kaum muslimin dihujani oleh anak panah, dihujani oleh tombak, sehingga mereka semuanya meninggalkan Nabi SAW. Jumlahnya kurang lebih 12.000 orang, atau disebutkan 14.000 orang. Semuanya meninggalkan Nabi SAW, kecuali hanya beberapa orang saja. Ada yang menyebutkan kurang lebih 100, ada yang menyebutkan kurang lebih daripada 10 orang saja. Mana sisanya? Mana puluhan ribu tersebut? Mana? Mereka meninggalkan Nabi SAW. Kenapa? Tentunya itu pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa mereka dengan jumlah yang banyak, dengan tergiur dengannya, karena yang membuat dan memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan
id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa orang saja, terutama keluarga Nabi, sahabat-sahabat dekat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu juga dengan keluarga Nabi, Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan juga keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian pada akhirnya setelah kaum muslimin meninggalkan Nabi, coba bayangkan ikhwatul Islam, musuh sudah mengepung. Para sahabat mereka meninggalkan Nabi, yang tersisa hanya puluhan orang saja. Dan Nabi tidak gentar di sana. Nabi tidak pernah mundur. Nabi itu orang yang kuat. Nabi itu orangnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mundur. Namun Nabi SAW memanggil para sahabatnya. Kemudian karena suara Nabi tidak sampai, maka pada akhirnya Nabi SAW minta tolong kepada pamannya Al-Abbas. Karena Abbas ini orangnya kuat, besar, tinggi, dan memiliki suara yang keras, kuat sekali, sayyab. Kemudian akhirnya Nabi menyampaikan kepada Al-Abbas, dan Al-Abbas menyampaikan memanggil sahabat-sahabat yang tadi meninggalkan Nabi SAW. Mereka meninggalkan Nabi. Tentunya itu merupakan pelajaran dari Allah, karena kalimat iz a'jabatkum kasratukum, dikala kalian mulai merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Pada akhirnya Al-Abbas memanggil para sahabat Nabi, wahai kalian yang membaiat Nabi, wahai kalian yang ada di bai'atul ridwan, wahai kalian dipanggil semuanya. Sehingga di saat itulah para sahabat Nabi kembali bersama Nabi SAW, dan dikala mereka bergabung bersama Nabi, baru Allah berikan kepada mereka kemenangan setelah hampir mereka merasakan kekalahan. Dan kekalahan kaum muslimin tidak lain tidak bukan juga karena kaum muslimin itu sendiri. Di perang Badar, kaum muslimin diberikan ujian oleh Allah. Apa penyebabnya? Juga karena kaum muslimin itu sendiri. Begitu juga dikala terjadi perang Hunain. Kenapa kaum muslimin di awalnya diberikan kekalahan? Juga karena kaum muslimin itu sendiri. Karena tidak ada musibah yang melanda kaum muslimin kecuali akibat perbuatan yang mereka lakukan. Itu kaedah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada musibah yang melanda satupun kaum muslimin kecuali itu karena ulah mereka. Karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Yang zalim itu adalah hamba sendiri. Mereka zalim kepada dirinya, mereka zalim kepada sesama, bahkan juga ada di antara mereka yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, pelajaran itu memberikan kembali semangat kepada kaum muslimin dikala mereka sadar akan kesalahannya. Kemudian mereka kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah kaum muslimin kembali diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Dan kalian merasa bumi ini sempit. Summa wallaytum mudbirin. Kemudian kalian lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian setelahnya Allah tetap menurunkan ketenangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kembali turunkan ketenangan terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah turunkan kepada mereka malaikat. Jadi malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diturunkan oleh Allah dikala terjadi perang Hunain. Sebagaimana Allah menurunkan malaikat dikala terjadi perang Badar, maka Allah pun menurunkan malaikat dikala terjadi perang Hunain. Hanya saja perbedaannya ikhwatul Islam, malaikat yang diturunkan oleh Allah dikala terjadi perang Badar, mereka ikut berperang. Sehingga sebagian kaum musyrikin atau sebagian kaum muslimin, dikala mereka ingin membunuh kaum musyrikin, ternyata sudah ada yang lebih dahulu membunuhnya sebelum mereka. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syaitan, iblis dan yang sebangsanya, mereka ikut bersama rombongan orang-orang musyrikun. Kemudian ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan, maka orang-orang musyrikun atau iblis yang tadi menjelma menjadi manusia, mereka lari. Sebagian orang-orang musyrikun mengatakan, kenapa kalian lari? Maka mereka mengatakan, kami melihat apa yang tidak kalian lihat. Artinya mereka melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikala terjadi perang Badar, Allah turunkan malaikat, dan malaikat yang turun ini ikut berperang membantu kaum muslimin. Sedangkan dikala terjadi perang Hunain, malaikat juga turun, namun mereka tidak berperang. Hanya diturunkan oleh Allah, memberikan kekuatan tambahan kepada kaum muslimin. Karena dikala kaum muslimin melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka menjadi kuat dan semangat.
Kemudian mereka kembali berjuang bersama Nabi. Di saat itulah baru diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, setelah diberikan kemenangan, maka musuh yang ada di Hunain, Bani Saqif dan Bani yang lainnya, mereka lari ke sebuah daerah yang bernama Taif. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya mereka mengejar sampai ke Taif. Kemudian dikala sampai di Taif, mereka dikepung, yang pada akhirnya pengepungan ini tidak berhasil. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengusulkan kepada Nabi SAW agar kita kembali ke kota Mekah saja. Kemudian setelahnya Nabi SAW menerima usulan dari Abu Bakar Siddiq. Mereka kembali ke Mekah. Kemudian dikala mereka ingin kembali ke Mekah, mereka melewati Ji'rana. Dan dari Ji'rana inilah Nabi SAW mengambil miqat, dan Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah. Dan inilah yang dikenal dengan umrah Ji'rana, yaitu umrah yang ketiga kalinya dilakukan oleh Nabi SAW sepulangnya Nabi dari Taif, kemudian sampai di Ji'rana. Dan Ji'rana itu adalah batasan antara tanah halal dengan tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi SAW mengambil miqat di sana, terkenallah dengan umrah yang ketiga atau yang dikenal dengan umrah Ji'rana. Kemudian di kota Islam, dikala Nabi SAW sampai di Ji'rana, dan sebelum Nabi melaksanakan ibadah umrah, Nabi SAW membagikan harta rampasan yang didapatkan dikala terjadi perang Hunain. Di antara salah satu perbedaan perang Hunain dengan perang yang lainnya, harta rampasannya banyak sekali, banyak melimpah ruah. Kenapa demikian? Karena orang-orang suku yang ada di Mekah atau yang ada di sekitar Mekah, dikala mereka ingin melawan Nabi SAW, mereka membawa semua hartanya, mereka membawa anak-anaknya, mereka membawa keluarganya, mereka membawa semua yang mereka miliki. Kenapa mereka membawanya? Supaya mereka semangat melawan Nabi SAW. Karena mereka akan membela keluarganya, membela hartanya, membela anaknya. Namun dikala mereka kalah, mereka tidak bisa lagi membawa keluarganya, membawa anak-anaknya, membawa hartanya. Mereka tinggalkan semuanya. Sehingga kaum muslimin mendapatkan harta yang begitu banyak sekali harta yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian di kota Islam, harta ini dititipkan oleh Nabi SAW di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Sebelum Nabi pergi ke Taif untuk mengejar musuh, Nabi titipkan semua harta rampasan ini di sebuah daerah yang bernama Ji'rana. Nah, sepulangnya Nabi dari Taif, dikala mereka dikepung dan tidak berhasil, yang mana akhirnya Nabi pulang bersama para sahabatnya, Nabi bagikan harta rampasan yang begitu banyak kepada sahabatnya. Dan yang ikut dalam perang Hunain ini berasal dari orang Madinah, berasal dari orang Mekah. Orang Madinah yang memang dari awal ikut bersama Nabi SAW dikala terjadi Fatu Mekah. Kemudian orang Makkah yang ikut bersama Nabi SAW, mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Karena dikala terjadi Fatu Makkah, kemudian Nabi SAW sudah bisa menguasai kota Makkah. Orang-orang Makkah, mereka tidak ada pilihan. Mereka ikut bersama Nabi dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di kota Islam setelahnya, setelah Nabi SAW pulang dari Taif, kemudian sampai di Ji'rana, maka Nabi SAW mulai membagikan harta rampasan. Dikala dibagikan harta rampasan ini ikhwatul Islam, kaum muslimin, terutama mereka yang berasal dari Ansar, lebih dari 10.000 jumlahnya, yang berasal dari kota Madinah, satu pun mereka tidak mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Satu pun tidak ada di antara mereka yang mendapatkan harta rampasan ini. Lantas kepada siapa Nabi membagikan harta rampasan? Nabi hanya memberikan harta rampasan kepada mereka-mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dikala terjadi pembagian harta rampasan ini ikhwatul Islam yang sangat banyak sekali. Misalnya Abu Sufyan, dia adalah musuh Nabi yang paling kuat memerangi Nabi SAW, dan baru saja masuk ke dalam agama Islam dikala terjadi Fatu Makkah. Kemudian dia ikut bersama Nabi. Berapa diberikan oleh Nabi? Diberikan kepadanya 100 ekor unta. 100 ekor unta bukan bilangan yang sedikit. Kemudian setelahnya Ikrimah, anaknya Abu Jahal, yang juga baru saja masuk Islam, diberikan lagi oleh Nabi lebih dari 100 ekor unta. Begitu juga Safwan, anaknya dedengkot orang-orang musyrikun, yang mereka merupakan musuh bebuyutan Nabi SAW. Kemudian ketika anaknya atau ketika keluarganya masuk ke dalam agama Islam, Nabi berikan kepada mereka harta yang tidak sedikit. Dan Nabi SAW tidak butuh kepada harta tersebut, karena memang sudah ada bagian Nabi SAW. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara salah satu penyebaran dakwah Nabi SAW dengan harta yang dimiliki oleh Nabi SAW, baik harta Nabi itu sendiri
atau harta rampasan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, sehingga dengan harta ini dimanfaatkan oleh Nabi berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun dakwah di jalan Allah butuh modal, butuh harta. Dan yang pertama kali memberikan dan melakukan yang demikian adalah Nabi SAW. Nabi SAW bukan orang miskin. Nabi SAW bukan seorang fakir. Makanya ada sebuah kitab Ikhwatul Islam, bahwa sesungguhnya judul kitab ini, sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang senantiasa memberikan infak hartanya. Artinya Nabi SAW di antara salah satu dakwah Nabi dengan menggunakan hartanya. Nabi itu orang kaya. Dan kita tahu semuanya Nabi bukan orang miskin. Kenapa Nabi orang kaya? Karena istrinya orang kaya. Bukankah Khadijah orang yang paling kaya raya yang ada di Mekah Mukarramah? Ketika Nabi menikah dengannya, Nabi yang menjalankan usaha ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan Nabi SAW menjadikan kekayaan Khadijah menjadi berlimpah ruah, kaya Nabi SAW. Walaupun terjadi perbedaan di antara para ulama, kira-kira berapa kekayaan Nabi. Ada yang menyebutkan sampai harta Nabi itu sampai kurang lebih 40 juta. Kurang lebih kalau diuangkan 40 juta rial, maksudnya 40 juta rial. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Artinya Nabi kaya. Tapi mana harta Nabi? Habis semuanya. Karena memang Nabi SAW dikala berdakwah juga butuh modal, dan di antara usahanya atau di antara salah satunya uang Nabi habis berdakwah. Begitu juga harta rampasan diberikan oleh Nabi SAW. Bahkan ada salah seorang baju Ikhwatul Islam, salah seorang yang tinggal di luar Mekah Mukarramah, tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia meminta kepada Nabi dengan tidak sopan. Dia datang kepada Nabi, berikan kepadaku apa yang Allah titipkan kepadamu. Dengan bahasa yang tidak sopan, dia meminta kepada Rasulullah SAW. Nabi diam saja. Kemudian setelah melihat orang tersebut, maka Nabi mengatakan, di sana ada kambing. Bainal jabalain. Bainal jabalain itu artinya di antara dua bukit. Artinya bukan satu, bukan 100, bukan 1000, ribuan diberikan oleh Nabi SAW kepada dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini pergi meninggalkan Nabi dan mengambil semua kambing yang tadi dihadiahkan oleh Nabi SAW tanpa mengucapkan satu kata pun. Jangankan mengucapkan jazakumullahu khairan, syukran pun dia tidak mengucapkannya. Dia pergi, dia ambil semuanya, dibawa ke kampung halamannya. Kemudian sampainya dia di kampung halamannya, dia mengatakan kepada kaumnya, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan la yakhshal faqar. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya. Karena ternyata Nabi Muhammad itu tidak pernah takut akan kefakiran. Sehingga apabila ada di antara kita yang ingin bergelut dalam dunia dakwah, jangan menjadi orang yang bakhil. Dakwah itu ikhwatul Islam, misalnya ada keluarga kita yang bukan muslim, atau ada di antara mereka yang belum taat kepada Allah, dakwahi mereka dengan apa yang kita punya. Dan di antara salah satunya harta yang Allah titipkan. Iya, mungkin harta kita berkurang, tapi apalah bandingannya dengan harta kita dibandingkan dengan hidayah Allah kepada saudara kita. Bukankah Ali atau Nabi SAW menyebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah gara-gara dirimu, lebih baik daripada onta merah. Mungkin kita tidak pernah menyaksikan onta merah. Onta merah itu ikhwatul Islam, onta yang betul-betul berharga. Dan kami selalu menyebutkan, jangankan onta merah, onta putih saja. Yang kami pernah menyaksikan onta putih, itu harganya betul-betul luar biasa. Onta yang kita naiki, yang kita pergi ke misalnya, kita pergi ke tempat susu onta dan yang semisalnya, itu onta-onta biasa. Onta yang harganya 7.000, 8.000, 10.000, 15.000. Tapi kalau onta merah, kami tidak pernah melihatnya. Kami pernah melihat onta putih. Onta putih saja harganya berapa? Lebih dari 1 juta. 1 juta lebih harganya. 1 juta rial maksudnya, bukan 1 juta rupiah. Artinya ikhwatul Islam, itu onta putih, bagaimana onta merah? Apa makna yang diinginkan disampaikan oleh Nabi SAW? Ternyata dakwah itu butuh modal. Kita berdakwah, tapi jarang di antara kita yang mau mengeluarkan modal untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah memikirkan dirinya. Makanya kita lihat bagaimana keluarga Nabi. Kadang-kadang 2 bulan lamanya tidak keluar asap dari rumah Nabi. Artinya tidak ada makanan yang dimasak. Jadi apa yang dimakan oleh Nabi? Makanan-makanan, kurma, minum, selesai. Itu Nabi SAW. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah seorang wanita ini beragama Yahudiyah.
Kemudian dia datang ke rumah Nabi SAW. Kebetulan Nabi tidak ada. Coba bayangkan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Dikala wanita ini datang membawa dua putrinya yang sedang kelaparan, kemudian datang mengetuk rumah Nabi SAW. Nabi tidak ada di dalam rumah. Yang ada adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah membuka pintu. Kemudian dilihat ternyata seorang wanita Yahudi yang sedang membawa kedua anaknya. Mereka dalam keadaan kelaparan dan mereka meminta makanan. Apa jawaban Aisyah? Kami tidak punya makanan. Di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan. Kecuali, coba bayangkan, kecuali 3 butir korma saja. Kita korma di sini kita dapatkan di mana-mana. Kemudian dengan mudah kita buang ke kantong sampah. Mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mau, jangan diambil. Dan itu banyak ikhwatal Islam. Artinya kita lihat bagaimana Nabi SAW. Dikala wanita ini datang ke rumah Nabi, tidak dijumpai Nabi. Yang dijumpai adalah ibunda kita Aisyah. Kemudian dia minta sedekah, diberikan oleh Aisyah. Yang tersisa 3 butir korma. Berarti itulah makanan Nabi yang tersisa, 3 butir korma. Kemudian akhirnya diambil oleh Aisyah, diberikan kepada orang ini. Kemudian wanita ini, wanita Yahudi ini, ada 3 korma. Yang satu diberikan kepada anaknya, yang satu lagi diberikan kepada anak yang lain. Kemudian anak ini karena saking laparnya melahap korma ini habis. Kemudian korma yang ketiga, wanita ingin memakannya. Dikala dia ingin memakannya, diminta lagi oleh kedua putrinya. Dibelah 2 korma ini, diberikan sebagian ke sini, diberikan kebagian kepada putri yang lainnya, sehingga dia pada akhirnya tidak jadi makan korma. Artinya apa ikhwatul Islam? Di dalam rumah Nabi tidak ada makanan. Kemana harta Nabi SAW? Semuanya habis. Makanya kalau seandainya ikhwatul Islam, di dalam kita berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus ada pengorbanan. Banyak di antara kita yang bercerita, kita berdakwah, tapi apa pengorbanan dari kita? Jangan dari orang lain, dari kita dulu, baru dari orang lain. Makanya Nabi SAW, di antara salah satu dakwahnya, kalau Nabi memiliki harta, dengan harta itu pula Nabi berikan semuanya. Tidak ada yang disisakan bagi Nabi SAW. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana rumah Nabi, bagaimana keluarga Nabi. Bahkan ikhwatul Islam, pernah Nabi SAW ini, kalau bahasa kitanya merajuk, Nabi yang merajuk. Kenapa Nabi merajuk? Karena istri-istri Nabi SAW minta tambahan uang belanja. Kenapa mereka minta tambahan uang belanja? Karena sedikit sekali yang bisa diberikan oleh Nabi SAW. Coba bayangkan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi kalau seandainya mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan bukit Uhud itu emas, maka Allah akan jadikan emas. Kemudian bisa menghidupi Nabi dan bisa menghidupi penduduk Madinah, bahkan semua dunia bisa dihidupi dengannya. Tapi tidak demikian Nabi yang mengajarkan kepada kita ikhwatul Islam. Ada perjuangan, ada pengorbanan, terutama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita wajib ada andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, Ustaz, kalau seandainya demikian keadaannya, tidak usahlah saya berdakwah. Kalau kita tidak memikirkan agama, siapa lagi akan memikirkan agama? Jangan pernah kita mengira dengan kita berada di dalam agama, agama butuh kepada kita. Tidak. Islam tidak pernah butuh kepada kita. Allah juga tidak butuh kepada kita. Nabi juga tidak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Nabi, kita yang butuh kepada agama. Artinya, dikala kita butuh, berarti kita mau tidak mau harus ikut andil berkecimpung dalam dunia dakwah dengan apa yang kita punya. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada yang misalnya untuk pembangunan masjid, jangan sesekali kita mengeluarkan untuk masjid hanya 10.000 saja, minimal 10 juta. Artinya itu andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena kita ikut andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan. Intinya kita harus berkorban demi agama Allah. Sehingga kita bertanya, sampai sekarang apa pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan sampai ada di antara kita yang bertemu dengan Allah, melainkan mereka sudah memiliki andil dalam agama Allah. Bukti dia butuh kepada agama, bukan agama yang butuh kepada kita. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kisah Nabi SAW. Kita kembalikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW membagikan harta yang begitu banyak, onta yang begitu banyak, kuda-kuda yang begitu banyak, domba-domba yang begitu banyak, diberikan semuanya kepada orang-orang Mekah. Karena mereka itu baru saja masuk ke dalam agama Islam yang dikenal dengan mu'allaf. Dan mu'allaf itu ikhwatul Islam, selalu kami ulang, adalah orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, atau orang yang diharapkan keislamannya walaupun dia belum muslim. Misalnya ada tetangga kita yang bukan muslim,
dan dia terus bertanya kepada kita tentang agama Islam, maka zakat kita jangan berikan kepada orang lain, semuanya berikan kepada dirinya. Itu disebut dengan mu'allaf. Begitu juga orang yang dikhawatirkan kerusakannya. Misalnya di daerah kita, di kampung kita ada misalnya contoh preman atau pencuri. Mereka tidak akan menjadi preman kecuali mereka butuh kepada uang. Kalau kita bantu mereka dengan uang kita, maka mereka bisa mengurangi kerusakannya. Maka itu juga disebut dengan mu'allaf. Jadi kata-kata mu'allaf itu ikhwatul Islam yang baru masuk Islam, bukan yang sudah lama. Yang 10 tahun, 20 tahun masuk Islam itu bukan mu'allaf lagi. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam dan yang diharapkan keislamannya, atau mereka yang dikhawatirkan kerusakannya, maka merekalah yang dianjurkan bagi kita untuk memberikan harta, terutama harta zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan zakat ini maknanya adalah zakatul mal, yaitu zakat harta, dan wajib bagi kaum muslimin, tidak boleh bagi mereka kecuali mengeluarkan semua zakat harta, karena zakat itu bukan lagi milik mereka, tapi harta yang Allah titipkan dalam harta mereka, yang wajib bagi mereka untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW memberikan semua harta rampasan ini kepada orang-orang mu'allaf yang berasal dari kota Mekah. Jumlah mereka tidak banyak, kurang lebih 2.000 atau 2.000 lebih. Kemudian orang-orang Madinah, mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian daripada harta rampasan ini. Sehingga mereka tentunya bertanya, mereka khawatir, apakah Nabi sudah lupa kepada kita penduduk Madinah? Ataukah Nabi SAW ingin tinggal di Mekah? Karena Mekah itu kampung kelahiran Nabi, daerah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan dikala Nabi diusir dari Makkah al-Mukarramah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau Makkah merupakan tanah yang paling baik, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan keluar. Artinya Nabi sangat cinta kepada kota Makkah. Nah, sekarang kesempatan Nabi kembali ke kota Makkah. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh penduduk Madinah. Mereka khawatir Nabi tidak mau lagi kembali ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi sudah kembali mendapatkan kampung halamannya. Kampung halaman, tempat Nabi bermain, tempat Nabi tinggal. 53 tahun lamanya Nabi tinggal di Makkah al-Mukarramah. Tidak mudah meninggalkan tempat kampung halaman demikian begitu saja. Kemudian sekarang, dulu Nabi SAW diusir karena Nabi belum punya kekuatan. Sekarang Nabi sudah punya kekuatan. Makkah sudah berada di tangannya. Maka mereka khawatir, terkhusus penduduk Madinah, mereka khawatir Nabi akan meninggalkan mereka dan tidak lagi kembali ke kota Madinah. Ditambah lagi, dikala mereka tidak mendapatkan bagian harta rampasan, mereka juga khawatir jangan-jangan ini merupakan isu yang beredar, jangan-jangan Nabi melakukan yang demikian karena sudah mulai lupa kepada kita penduduk Madinah. Jadi banyak isu-isu yang beredar di kalangan penduduk Madinah. Kemudian setelah lama demikian ikhwatul Islam, Nabi SAW mengetahui isu yang beredar di kalangan penduduk Madinah. Di kala Nabi SAW mengetahui dan menyadarinya, maka Nabi kumpulkan semua penduduk Madinah. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling indah yang dirasakan oleh penduduk Madinah, di mana tidak ada yang berkumpul di sana kecuali Nabi dan khusus penduduk Madinah sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, dikala berkumpul dengan penduduk Madinah, apa kata Rasulullah SAW? Karena Nabi mendengarkan bahwa penduduk Madinah sudah mulai merasa, sudah mulai baperan kalau bahasa kitanya. Nabi tidak lagi suka kepada kita, Nabi akan meninggalkan Madinah, Nabi tidak lagi sayang kepada kita, Nabi tidak memberikan harta rampasan kepada kita. Jadi banyak mulai isu-isu yang beredar. Maka Nabi ingin meluruskan permasalahannya. Nabi kumpulkan mereka. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai penduduk Madinah, bukankah dulu kalian berada di dalam kerusakan? Kemudian Allah hijrahkan aku ke kota Madinah. Dengan aku datang ke kota Madinah, kalian berdamai. Penduduk Madinah dulu ada penduduk yang tidak pernah berhenti dari peperangan. Bahkan ada sebuah peperangan yang namanya peperangan Mu'az, yang menewaskan suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj, menewaskan pemimpin mereka. Satu-satunya pemimpin yang tinggal pada waktu itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua pemimpin mereka habis semuanya. Artinya pertikaian yang tidak berkesudahan. Datang Nabi SAW ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk Madinah di bawah panji kepemimpinan Nabi SAW. Kalau Nabi tidak datang, bahasa kebalikannya, kalau Nabi tidak datang, berarti mereka akan selalu bertikai, berperang. Dikala Nabi datang, Nabi berada di Madinah, mereka bersatu.
di bawah panji kepemimpinan Nabi, dan juga di bawah naungan Islam. Kemudian mereka fakir, Allah kayakan. Sehingga Nabi mengulang nikmat ini. Wahai penduduk Madinah, bukankah aku dapatkan kalian dulu bertikai, kemudian kalian bersatu. Kalian fakir, kemudian kalian kaya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Penduduk Madinah terdiam, tidak bisa menjawab Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahai penduduk Madinah, sebenarnya kalian bisa menjawab diriku. Kalau seandainya ucapan ini kalian ingin membalasnya, bisa bagi kalian untuk membalasnya. Tidakkah mau kalian mengucapkan, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu diusir oleh kaummu, kami yang menampungmu? Bukankah dulu kamu datang ke sini sendiri, kami yang menampungmu, kami yang menyediakan tempat tinggal untukmu? Bisa kalian menjawab seperti ini, kata Nabi SAW. Namun penduduk Madinah mereka diam. Tidak mungkin mereka mengatakan kalimat ini kepada Nabi SAW. Namun Nabi sendiri yang mengatakan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Maka di saat itulah Nabi mulai menghibur penduduk Madinah, menyebutkan fakta yang sebenarnya. Wahai penduduk Madinah, ketahuilah, jangan kalian terbawa perasaan dengan sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama harta rampasan. Dan aku sengaja melakukan yang demikian untuk mereka-mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Aku tahu kalian diberikan keimanan yang sudah kokoh. Sudah 8 tahun lamanya kalian berjuang bersamaku. Sudah 8 tahun lamanya kalian bersamaku untuk berjuang di jalan Allah. Mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Dan sengaja aku berikan semua harta rampasan Hunain kepada orang-orang Mekah, karena untuk melembutkan hatinya dan mengukuhkan mereka dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan ini, apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW mulai menyebutkan keutamaan penduduk Madinah satu persatu. Menyebutkan bagaimana keutamaan orang-orang Ansar. Nabi menyebutkan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka aku akan menjadi bagian daripada orang-orang Ansar. Artinya, Nabi akan menjadi mendapatkan 2 pahala untuknya. Pahala hijrah dan pahala Ansar. Nabi SAW mendapatkannya. Kalau seandainya bukan karena hijrah, maka aku akan menjadi bagian daripada kalian, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi kembali melanjutkan, kalau seandainya orang-orang Ansar melalui sebuah jalan dan orang lain juga melewati sebuah jalan, aku akan melewati jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Artinya, aku akan selalu bersama kalian. Aku tidak akan pernah tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Aku akan kembali ke Madinah. Aku akan selalu bersama kalian. Kemudian Nabi juga menyebutkan manusia ibarat selimut, sedangkan orang-orang Ansar ibarat pakaian. Pakaian yang langsung menempel di jasad. Artinya begitulah kedekatan mereka dengan Nabi SAW. Kemudian di ujung cerita, apa kata Rasulullah SAW? Ya masyarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah SAW ila rihalikum. Wahai kalian penduduk Madinah, tidakkah kalian bangga, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian rela dikala semua manusia yang tadi diberikan harta oleh Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang pulang ke kampung halamannya dengan membawa kudanya, membawa untanya, membawa hartanya, membawa harta rampasan perangnya, sedangkan yang kalian bawa pulang adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Mana yang kalian dahulukan? Mereka pulang dengan membawa dunia, yang kalian bawa pulang adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, Nabi tidak akan bisa dibandingkan dengan siapa saja. Bahkan kalau seandainya ditukar Nabi dengan semua dunia dan isinya, tidak akan pernah bisa terbayarkan. Nabi mulia, mulia orang-orang yang bersamanya. Sehingga Nabi menyebutkan, tidakkah kalian rela dikala manusia pulang dengan membawa unta? Tadi aku bagikan kepada mereka, ada yang 100 ekor unta, ada yang 300, ada yang jatahnya kuda, ada yang jatahnya kambing, ada yang jatahnya ini dan itu. Tidakkah kalian rela biarkan mereka pulang dengan membawa ini semua, dengan membawa dunia? Sedangkan kalian pulang membawa Muhammad bin Abdullah SAW. Artinya aku akan pulang bersama kalian. Aku tidak akan pernah tinggal di Mekah, walaupun Mekah ini adalah tanah kelahiranku. Nabi kembali ke kota Madinah. Kemudian setelah Nabi menyebutkan kata-kata ini, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma arham al-ansar wa abnai al-ansar wa abnai abnai al-ansar. Ya Allah, sayangilah orang-orang Ansar, sayangilah anaknya orang-orang Ansar, dan sayangilah anak cucunya orang-orang Ansar. Sehingga selama kita berada di Madinah, kita tidak tahu, masih banyak di antara penduduk Madinah mereka merupakan keturunan daripada orang-orang Ansar. Dan ingat di kota Islam,
keberkahan mereka atau keberkahan orang-orang Ansor yang ada di zaman Nabi akan kembali ditularkan kepada anak cucunya sesuai dengan doa baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wal 'adlun. Ya Allah, barang siapa di antara umatku yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka takutkan mereka, dan untuknya laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia, dan Allah tidak menerima apa-apa darinya. Artinya begitu pentingnya ikhwatul Islam, karena Madinah adalah tempat di mana Nabi ingin tinggal di sana untuk selama-lamanya. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, seolah-olah kita bersama baginda Nabi yang mulia, walaupun sudah berbeda alamnya. Dan mereka yang datang ke kota Madinah, berarti mereka pernah menjadi tetangga baginda Nabi yang mulia di dunia, dan semoga kita pun menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah keutamaan kota Madinah. Ada Nabi di dalamnya. Nabi memilih kota Madinah dibandingkan dengan Mekah Al-Mukarramah. Padahal Nabi lahir di Mekah, Nabi tinggal di Mekah, awal dakwah Nabi di Mekah, semua keluarga Nabi di Mekah. Namun Nabi tetap memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya dan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang tinggal di kota Madinah, kita harus ingat, setiap kali kita ingin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ingat kita menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa gunanya kita nongkrong di luar sambil kita mengisap asap yang tidak pernah padam, rokok, padahal kita menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu menjadi tetangga Nabi, kemudian yang kita tinggalkan di kota Madinah adalah puntung rokok? Tidakkah kita malu dikala kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih asik berada di luar daripada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita bangga ataukah tidakkah kita malu kepada Nabi dikala kita menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau melakukan hal-hal yang diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita malu dikala kita bertetangga dengan Nabi, kemudian kita tidak mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita masih melakukan perkara ini, berarti malulah kita menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah dan mereka yang datang ke dalamnya, mereka menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan yang terbaik. Kita bertetangga dengan ustaz saja, kadang-kadang kita malu melakukan dosa. Itu baru tetangga dengan ustaz. Ini tetangga kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kaum muslimin yang ada di luar Masjid Nabawi. Mereka di sini hanya 3 hari, hanya 4 hari, hanya 5 hari. Tapi waktunya habis di luar sana. Lebih banyak nongkrong dengan rokoknya, nongkrong dengan nyanyiannya. Padahal Nabi ada di sini. Mana rasa tetangga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tetangga, apabila mencintai tetangganya, maka tentu mereka tidak akan mau berpisah. Kalau seandainya kita tidak cinta kepada Nabi, maka kita tidak akan betah tinggal di dalam masjid ini. Tapi artinya kalau kita betah tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu artinya kita betah menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selama kita berada di kota Madinah, manfaatkan waktu yang ada untuk menikmati tetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, di antara salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan doa yang kemarin telah kita jelaskan. Siapa yang masih ingat doa berziarah? Silakan Pak. Masya Allah. Ini kemarin kayaknya sudah 5 jam menghafalnya. Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tayyib. Warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sallallahu wasallam. Tayyib. Wa baraka alaika. Tayyib. Wa jazaka afdala. Wa jaza nabiyan ummati. Masya Allah. Artinya salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu keberkahan. Keberkatan. Wa jazaka. Semoga Allah memberikan balasan afdala ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada Nabi dikala berdakwah untuk umatnya. Masya Allah. Silakan dipilih Pak, apa yang mau? Masya Allah. Mau kitab yang terbaik. Yang terbaik, silakan yang mana?
Boleh, silakan. Masya Allah. Barakallahu fika Pak Cia. Masya Allah. Sehat sekali, Masya Allah. Baik. Itu merupakan di antara doa berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh tahu, Pak Cia berapa lama menghafal doa ini? Udah berapa kali di murojaah? Ada 10? Kalau perjalanan kapal. Itu selalu ya? Masya Allah. Berarti sekarang ragu-ragu saja ya. Baik. Siapa lagi yang berani? Silakan. Nggak boleh salah yang kedua ya. Baik. Baik. Sallallahu wasallama. Ulang lagi. Kalau yang muda-muda harus lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Wasallama wa baraka alaika. Majaza nabiyan. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang dari tengah sudah, dari kanan sudah, yang dari kiri. Nah, siapa nih wajah-wajah yang dari kiri yang sudah hafal? Doa berziarah. Doa berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwatul Islam itu merupakan di antara bentuk bukti kita bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya itu ikhwatul Islam, ada buku Ziarah Madinah dan keutamaannya. Nanti kalau ada di antara kita yang ingin minta PDF-nya, bukunya tidak ya, tapi PDF-nya boleh. Itu nanti minta kepada adik kita yang ada di depan sini, minta nomor HP-nya, nanti dikirimkan kepadanya PDF-nya. Nah, setiap kali kita berada di kota Madinah, karena pelajaran yang kita sampaikan ini semuanya atau kurang lebih ada di dalamnya. Terutama di antara salah satunya kewajiban kita adalah berdoa di perkuburan baginda Nabi yang mulia, atau berdoa mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan. Nah, kemudian ikhwatul Islam, karena ini merupakan pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa bukti Nabi cinta kepada kota Madinah, Nabi wafat di kota Madinah, Nabi dikuburkan di kota Madinah, Nabi tidak memilih daerah yang lainnya. Artinya karena kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah. Dan kemarin kita menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dikala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menggali perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelahnya dikuburkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menguburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengangkat jasad Nabi, mereka jugalah yang kemarin menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, Usama, kemudian Fadl dan Kutham, mereka jugalah yang mengangkat jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ikhwatul Islam, tidak ada lagi istilahnya Nabi kembali hidup. Nabi hidup dengan hidup barzakhiyah, iya, tapi bukan hidup dengan hidup duniawiyah. Bisa dipahami antara duniawiyah dengan barzakhiyah, dua kehidupan yang berbeda. Nabi tetap hidup di perkuburannya. Di antara salah satu yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, betul-betul meninggal ikhwatul Islam, ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat mulia. Apabila ada di antara umatku yang berselawat kepada Nabi, atau apabila ada umat Nabi yang berselawat kepada Nabi, coba perhatikan hadisnya, maka Allah akan mengembalikan ruh Nabi ke jasadnya untuk menjawab selawat umat tersebut. Bisa dipahami? Hadisnya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada umatku yang berselawat kepada diriku, Allah kembalikan ruhku ke jasadku. Berarti sebelumnya ruh Nabi dengan jasad Nabi sesuatu yang terpisah. Karena kalau bersama tidak ada gunanya Allah kembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Kita ulang lagi. Nabi menyebutkan, kalau ada umatku yang berselawat kepadaku, terutama hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang selalu kita sebutkan, salatu ummati tu'radu alaiya fi kulli yawmi Jum'ah. Diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikala ada yang selawat ini diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Artinya apa? Berarti roh Nabi dengan jasad Nabi sesuatu yang sudah terpisah. Apa maknanya kalau sudah terpisah? Berarti secara kehidupan dunia Nabi sudah meninggal dan Nabi tetap hidup dalam perkuburannya, iya, tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah.
Makanya yang menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam, wa nazala fi hufrati Ali bin Abi Thalib wal Fadl ibn Abbas wa Qusam wa akhuhu Syakran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Ali bin Abi Thalib, turunlah Al-Abbas, turunlah Fadl, turunlah Qusam, turunlah saudaranya, mereka yang turun mengambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian sahabat yang lain mereka menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah sebahagian, misalnya Fatimah radhiyallahu taala anha menyebutkan kepada mereka yang menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, relakah kalian menaburkan pasir tanah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya dia mengucapkan kalimat ini karena sedih berpisah dengan ayahandanya Muhammad bin Abdullah. Tapi mau tidak mau tetap dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita dari tanah dan akan dikembalikan di tanah, dan Nabi juga tercipta dari tanah sebagaimana anak Adam yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tercipta dari cahaya, Nabi tetap dari tanah, sehingga ke tanah kita akan dikembalikan semuanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kata Allah di dalam surat Taha. Darinya kami ciptakan kalian. Artinya Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sehingga apabila disebutkan kita tercipta dari tanah, artinya awal penciptaan manusia. Darinya kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian. Sehingga dari ayat ini sebahagian para ulama menyebutkan, apabila ada sesuatu yang terpisah dari jasad kita, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Artinya apa? Kembalikan kepada tanah. Apapun yang terpisah dari anggota tubuh kita ini, misalnya kuku, kita potong kuku kalau bisa, atau rambut yang rontok misalnya, atau ada kulit, atau ada yang lain, atau misalnya ada yang diamputasi misalnya, semuanya kembalikan ke tanah. Makanya para ulama mengambil makna daripada ayat yang sangat indah ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Yang namanya manusia berasal dari tanah dan mereka akan kembali ke tanah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya dikuburkan oleh para sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, Fadl, Al-Abbas, Qusam saudaranya, kemudian Sakran pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para sahabat Nabi selama-lamanya tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mimpi itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Tidak mungkin lagi baru akan kita berjumpa dengan Nabi nanti pertama kali di telaganya, sehingga Nabi menyebutkan, ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Karena dikala kita tidak melihat Nabi dalam keadaan terjaga, akan membuat kita semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin semangat berselawat kepada Rasulullah, semakin selawat mempelajari Nabi, kehidupan Nabi, karena kita ingin bertemu dengan Nabi sebagaimana Nabi ingin bertemu dengan kita sebagai umatnya. Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', aku ingin berjumpa dengan kaumku, dengan umatku, dengan saudara-saudaraku. Dikala Nabi ingin berjumpa dengan kita, kita lebih lagi ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala di dunia mungkin ada sebahagian kita yang tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi, atau mereka yang tidak melihat Nabi, atau mereka pun yang melihat Nabi dalam mimpi, maka akan tertanam di dalam hatinya kerinduan yang luar biasa untuk betul-betul berjumpa dengan Nabi dalam kehidupan yang berikutnya. Maka mereka pun akan mempersiapkan sesuatu yang bisa mengumpulkan mereka dengan Rasulullah SAW. Dan tidak ada persiapan yang paling indah kecuali taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah yang ada dalam surah An-Nisa. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, kalau Nabi meninggal sudah pasti masuk surga. Kalau aku yang meninggal belum tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga belum tentu sama derajatnya dengan baginda Nabi yang mulia. Nabi mendengarkan ucapan ini, kemudian Nabi tidak bisa menjawabnya sampai ayat ini diturunkan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya ternyata harapan kita berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia masih ada, tinggal bagaimana kita melakukan syarat dan caranya, yaitu berusaha untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah hadiahkan kita betul-betul berjumpa dengan Nabi dan berkumpul bersamanya di dalam surga untuk selama-lamanya. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Islam pernah ditanya tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka jawabannya mudah sekali, karena kenikmatannya adalah kenikmatan yang tiada tara, tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan perasaan kita pun, bayangan kita pun tidak pernah membayangkannya. Maka Ali memberikan jawaban, cukuplah yang membuat keindahan surga dikala ada yang namanya Muhammad bin Abdullah di dalamnya. Artinya dengan itulah kita akan semangat beribadah kepada Allah, mempelajari Rasulullah tentang kehidupannya, tentang sejarahnya, menerapkan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi agar kita bisa selalu bersama dengan Nabi SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau kata-kata yang sulit bagi kita untuk menerimanya. Terutama tadi masalah rokok ya. Karena supaya nanti tidak ada lagi orang yang datang ke kota Madinah yang mereka bawa adalah untuk rokok, tapi yang mereka bawa adalah Al-Quranul Karim. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah jadikan umrahnya umrah yang mabrurah, sa'inya sa'yun mashkur, dosanya dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, lancarkan urusan, berikan kesehatan dan kumpulkan kita bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله